Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden, wakil presiden, Pilpres 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan. Informasi langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi akan disampaikan oleh rekan kami, ada Windy Wellingtonia. Silakan Windy. Ya, Bayu dan juga Gravita, seperti yang kita ketahui dan kita simak bersama-sama bahwa Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat keputusan dalam sengketa Pilpres 2024, di mana Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan keputusan di mana MK menolak gugatan, baik itu dari Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin. Nah, untuk mendapatkan reaksi baik dari tim kuasa hukum, baik yang dari pihak 02 dan juga 03, bersama kami sudah ada narasumber-narasumber untuk membahasnya lebih dalam. Di sebelah saya sudah ada tim kuasa hukum nasional pasangan Ganjar Mahfud bersama Bang Vincent Susmendrova. Selamat petang Bang Vincent. Selamat petang Mbak. Dan juga ini sudah tidak asing lagi, Komandan Tim Kampanye Nasional Eko Hukum dan Advokat, Bang Hinca Panjaitan. Selamat petang Bang Hinca. Selamat petang. Ini kita santai-santai saja. Santai aja, udah selesai pertarungan. Udah selesai pertarungannya. Ya. Ini Bang Hinca boleh memberikan sedikit pendapatnya tentang keputusan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Ya, pertama-tama kami dari TKN Prabowo Gibran ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, Mahkamah Konstitusi, KPU, penyelenggara pemilu, dan sahabat-sahabat dari paslon 01, 03, para lawyer semua. Karena kebetulan kalau di TKN Prabowo Gibran ini saya termasuk tugas yang paling akhir. Kalau kampanye udah selesai, jadi yang hukum yang terakhir. Dan hari ini saya senang sekali bisa menyelesaikan tugas saya. Nah, catatan apa yang kita dapat dari sini? Pertama, selesai sudah, seluruh pesta akan berakhir. Dan ini sudah selesai di Mahkamah Konstitusi, kita terima, kita jalankan, ya kita guyup lagi, kita bangun bersama ke depan. Itu dari sisi substansinya ya, sehingga selamat untuk Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Catatan yang bisa kami lakukan adalah bahwa luar biasa demokrasi kita setidak-tidaknya selama di MK. Sangat kondusif, enak berdialognya sesama tim lawyer juga hakim MK, dan yang luar biasa adalah tidak banyak lagi masyarakat yang berduyun-duyun mencari keadilan itu di jalanan, tapi menyerahkan penuh ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ini kedewasaan yang luar biasa, karena teman-teman lawyer, baik tim 01, 02, atau 03, memang sudah mewakili aspirasi para pihak atau kepentingan paslon itu. Sehingga masyarakat menikmatinya, menontonnya dari jauh, dari rumah. Ini pengalaman saya di Sumatera Utara. Bung Mendropra juga dari Sumatera Utara. Kami, kalau saya kemarin pulang, membahas ini nih, di kedai kopi, di tempat-tempat terbuka, asik itu mengikutinya. Tidak lagi secara fisik turun, tapi menikmati betul setiap argumentasi, setiap perdebatan, dan kami jadinya menjadi bagian yang ditanya, misalnya, bagaimana itu Bang Bansos tuang? Kan begini, ini begini gitu. Jadi masyarakat terlibat langsung pada proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kemenangan bersama masyarakat Indonesia, kemenangan demokrasi kita, yang kita lewati seluruh tahap-tahapannya yang sudah ditentukan. Misalnya kan setelah ditetapkan KPU, terlepas pro dan kontra, masih ada jalurnya. Pergi ke Mahkamah Konstitusi, kita selesaikan. Seluruhnya di sana melakukan adu argumentasi, menyampaikan fakta, bukti, dan seterusnya. Sampai ahli-ahli. Bahkan selama saya mengikuti Mahkamah Konstitusi, baru pertama kali ini ada 4 menteri yang datang memberi keterangan. Itu menurut saya juga terobosan hebat dari Mahkamah Konstitusi untuk membantu menjelaskan duduk soal ini. Jadi dari kami, terima kasih sudah selesai. Ayolah sama-sama kita bereskan ini. Kalau saya selalu bilang begini, ini seperti pesta, kami bagian cuci piring ini. Dan harus bersih, kita kembalikan ke tempatnya karena 5 tahun yang akan datang, pesta akan datang kembali gitu. Ya, Bang Vincent juga tadi sempat mengikuti jalannya persidangan. Ini sudah mengikuti persidangan dari MK pada hari ini. Ini tidak bisa dibilang bahwa Bang Vincent dan tim ini kalah ya, karena sudah ikhtiar, sudah berusaha, sudah melalui perjalanan yang panjang ini. Ya, Bang Vincent.
Ya, pertama-tama tentu kita sudah mendengar bersama ya bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, baik putusan untuk nomor 1 dan putusan nomor 2, di mana sudah dibacakan dan kita sudah ketahui bersama. Pada hakikatnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hinca, bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus kita lalui. Dan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ini adalah proses konstitusional yang kita sejak awal punya komitmen bersama bahwa apapun nanti putusannya, kita akan menghargai dan taat terhadap putusan tersebut. Itu komitmen kita sejak awal, siapapun dia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum, tentu kita taat terhadap konstitusi kita dan juga terhadap putusan-putusan pengadilan. Nah, dalam hal ini tentu tadi sudah disampaikan oleh paslon 03, dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bahwa kita menerima putusan ini dan kita mengucapkan selamat kepada pemenang. Dalam hal ini adalah paslon nomor urut 2. Terima kasih. Prabowo Gibran. Ya, ini tim hukumnya ada Pak Hinca di sini. Kita mengucapkan selamat. Namun ini juga perlu kita sampaikan kepada publik ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan banyak pelajaran besar dalam perkembangan pembaharuan hukum kita dan juga perkembangan pembaharuan kepemiluan kita. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar bahwa sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak absolut, tidak bulat ya, tidak bulat suara. Kita tahu bahwa sebetulnya hakim Mahkamah Konstitusi ini ada 9 orang. Tapi akibat dari persoalan pertama, ya, akibat dari putusan 90 itu, sehingga mengorbankan ada 1 orang yang kemudian tidak bisa bersidang di proses persidangan ini. Kita harus mengakui itu. Ya, betul. Sehingga ada 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, dari sisi komposisi 8 orang ini, tadi kita sudah mendengar bersama bahwa ada 5 yang menolak permohonan kami atau yang memenangkan Prabowo Gibran, ada 3 yang dissenting opinion. Betul. Atau yang mengabulkan sebagian besar permohonan kami. Ini menarik. Kenapa ini menarik? Bahwa kalau dari sisi perjuangan value, nilai yang kita perjuangkan, hakikatnya kita menang. Kenapa kita mengatakan kita menang dari sisi value ya? Pertama, bahwa di dalam dissenting opinion itu ada 2 hal atau 3 hal yang menjadi catatan penting ya. Pertama, bahwa menurut hakim yang 3 dissenting opinion itu betul ada terjadi politisasi bansos. Nah, kalau kita berbicara soal politisasi bansos, maka dalil ini dituduhkan kepada presiden dan pembantu-pembantunya. Nah, itu satu, mengenai politisasi bansos menurut 3 hakim ini terjadi sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua, ini soal ketidaknetralan dari aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Ini disampaikan oleh ketiga hakim tersebut. Dan yang ketiga adalah yang menjadi juga catatan, ini juga ditegaskan oleh Prof. Eni, bahwa semestinya ya rule of law harus berdasarkan pada rule of ethics. Artinya apa? Penegakan hukum haruslah berdasarkan pada penegakan etika gitu. Nah, ini didasarkan pada TAP MPR tahun 2001 yang kita sudah menjadi konsensus bersama, karena itu adalah hasil reformasi kita soal etik gitu ya. Bahwa kita berbicara soal berbangsa dan bernegara ini, kita tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai etis dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dari sisi value itu, dan ini tercatat dalam sejarah, baru pertama kali terjadi dissenting opinion dalam sengketa PHPU Pilpres. Iya. Ya, artinya apa? Mohon maaf ya, artinya kalau dibilang tadi kita sudah mengantarkan bahwa kita mengakui kemenangan ini, kita sudah mengucapkan selamat ya. Dan itu putusannya. Tetapi kalau kita berbicara soal legitimasi
pemilu ini, kemenangan dari Prabowo Gibran ini dengan terjadi dissenting opinion, maka tidak penuh atau tidak absolut soal legitimasi. Dan ini adalah sebuah sejarah yang patut kita catatkan kembali dan juga kita ingat. Bang Hinca, tadi Anda menyebutkan bahwa saatnya bersih-bersih. Ini maksudnya apa bersih-bersih dari versi itu? Gini, kita memastikan setiap kali berpesta pasti ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki, dan kemudian kalau saya bilang membersihkan piring-piring dan kotor itu perbaikan. Nah, dalam pertimbangan majelis hakim, meskipun dalil-dalilnya banyak yang ditolak, hampir ditolak semua sehingga ditolak seluruhnya, tapi pesan-pesannya banyak. Misal, karena dalam waktu yang sangat dekat ini akan ada pilkada serentak, ya sampaikan pesan itu kepada pemerintah untuk membuat aturan yang lebih lengkap. Itu termasuk bersih-bersih. Kemudian jikalau Bawaslu dia menyatakan bahwa masih banyak pisau yang tidak tajam, pisau yang tidak tuntas mengupas aturan main itu, maka dia mengatakan selesaikan dengan baik supaya selesai di Bawaslu sehingga MK tidak perlu masuk di situ. Jadi maksud saya penyelenggara pemilu ini, sistem pemilu kita, tata cara aturan main kita dari waktu ke waktu memang harus kita perbaiki. Nah, itulah yang saya sebut ayo kita bersihkan. Berarti kalau misalkan saya bisa rangkum, intinya adalah baik dari tim kuasa hukum 02 dan juga 03 menginginkan yang terbaik untuk Indonesia dan juga ada evaluasi sehingga pemilu-pemilu berikutnya atau pemilihan berikutnya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bang Hinca dan juga Karim Insight. Nah,